A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Izinkan Irfan pada kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dalam ini tahun baru 1442 Hijriah. Kemudian insya Allah pada kesempatan ini Irfan akan sedikit berbagi. Semoga tidak terlalu banyak mengambil waktu ibu-ibu bapak-bapak, hanya sedikit berbagi mengenai pengalaman pribadi dalam konteks hijrah. Ya, Irfan akan membaca salah satu paragraf dari suatu buku mengenai Rasulullah SAW. Judul bukunya adalah In the Footsteps of the Prophet, ditulis oleh Profesor Tariq Ramadan. Di dalam buku itu ada suatu chapter ya mengenai hijrah, dan dalam chapter tersebut ada suatu istilahnya subsection atau section mengenai makna dan pelajaran yang diambil atau yang dapat diambil dari hijrah. Dan Irfan insya Allah akan membaca paragraf terakhir dari subsection atau section tersebut. Ya. Nah, seperti Irfan sebutkan, buku ini ditulis oleh Profesor Tariq Ramadan, judulnya In the Footsteps of the Prophet. Ya, jadi Irfan share di sini, tetapi segala hak cipta tentunya bersama Profesor Tariq Ramadan. Yang akan Irfan lakukan sekarang ini hanya membacanya. Ya, seperti Irfan sebutkan tadi bahwa buat untuk Irfan sendiri, buku ini adalah suatu turning point, ya, atau suatu titik balik, ya, dalam konteks hijrah spiritual. Ya, inilah buku pertama di mana Irfan merasa ada ketertarikan, merasa terkesan terhadap Rasulullah SAW dan apa ajaran yang disampaikannya. Dalam hal ini ajaran spiritual dalam konteks spiritualnya, ya. Dan pada saat itu Irfan belum membaca buku-buku lain mengenai Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Inilah buku pertama yang membuka dalam hati untuk terkesan kepada Rasulullah SAW, terkesan apa akan ajarannya, akan kisah-kisahnya, dan makna yang dapat diambil dari kisahnya. Baiklah, kita mulai. Ya. Seperti kita lihat di sini, fisikal hijrah atau hijrah fisik dalam hal ini disebutkan is now over and will not happen again. Tentunya bagi kebanyakan kita, umat Islam pada saat ini, hal ini benar adanya, tetapi memang masih ada umat Islam yang masih tidak dapat menjalankan ibadah di tempat tinggalnya. Tetapi bagi sebagian besar kita, dan apalagi bagi kita di Kanada ini, di Calgary ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat menjalankan ibadah kita ini dengan bebas, dengan aman. Ya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada, secara umum bebas, ya, dan kita patut berterima kasih. Nah, tetapi di sini disebutkan bahwa disebutkan juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha, salah satu ummahatul mukminin, juga menyebutkan dan menjelaskannya ya secara forcefully. Ya, kita tahu ya sebagaimana sifatnya Aisyah ini, ya dari kisah-kisahnya. Insya Allah kita dapat membahasnya di lain waktu. Ya. Di sini Aisyah dan juga Profesor Tariq Ramadan menyebutkan bahwa fisika hijrah ini sudah berakhir dan tidak akan kembali lagi. Ya, dan Aisyah radhiyallahu anha mencoba menjelaskannya dengan tegas ya kepada mereka di Madinah yang mencoba atau ingin mengulangi hijrah fisik tersebut, ya, untuk relive, ya, ingin mengulangi atau menghayati kembali hijrah fisik tersebut. Mungkin telah berlebihan sehingga Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa hal itu sudah berakhir. Tetapi yang ada, what remains, dan open dan terbuka untuk setiap orang, ya, bagi semua kita ini sepanjang masa dan hingga akhir zaman adalah
spiritual exile. Di sini menggunakan kata lain exile, tetapi untuk simpelnya kita gunakan kata atau kita artikan sebagai spiritual hijrah ya. Fisika hijrah tadi, dan ini kita artikan sebagai spiritual hijrah. Dan dalam hal ini kembali lagi pada ajarannya di sini bahwa fisika hijrah sudah berakhir dan tidak akan kembali lagi. Tetapi yang ada di hadapan kita adalah spiritual hijrah yang akan membawa masing-masing individual kembali kepada dirinya sendiri. Dalam arti ini kembali kepada jiwanya sendiri. Dan membebaskan dia atau memerdekakan dia dari ilusi-ilusi yang ada pada hatinya, ada pada dirinya, dan juga pada dunia ini. Ya, itulah yang dimaksud dengan hijrah spiritual. Dan spiritual hijrah seperti ini, dalam hal ini lillahi ta'ala, yang dalam konteks atau yang hanya dilakukan untuk kepentingan untuk Allah, pada dasarnya adalah suatu pertanyaan yang Allah sampaikan kepada diri kita, ya, pada masing-masing kita. Dan inilah yang sangat terkesan ya. Pertanyaan pertama, who are you? Ya, siapa diri kita ini? Ya, kita harus menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita? Apakah berdasarkan suku bangsa kita? Apakah berdasarkan paspor kita? Atau berdasarkan status sosial kita? Berdasarkan pekerjaan kita? Bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita sendiri? Ya, itu harus, ataukah kita sebagai hamba Allah? Ya, pertanyaan yang wajib dijawab ini. Who are you? Siapa diri kita? Ya. Kemudian, what is the meaning of your life? Ya, apa arti hidup kita? Mengapa kita ada di sini? Mengapa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Apakah hal ini merupakan sesuatu yang random, ya, atau sesuatu yang acak, yang tiba-tiba kita ada di dunia ini, tiba-tiba kita ada nasib tinggal di Kanada ini, di Calgary ini, tiba-tiba kita bertemu dengan siapa yang kita temui di Kanada ini? Apakah itu sesuatu yang random? Ataukah ada suatu istilahnya suatu grand plan di balik ini semua? Ya, ada suatu rencana besar atau suatu rencana tertentu, ya. Mungkin Ivan tidak harus menggunakan kata rencana besar, rencana tertentu yang ada di balik ini semua. Apakah ada hikmah di balik apakah hikmah dari semua ini? Ya, apakah tujuan kita ada di sini? Ya, itu tadi pertanyaan kedua. Kemudian, where are you going? Ya, dalam arti, is that it? Apakah dunia ini adalah akhirnya? Ataukah ada kehidupan yang lain yang lebih yang abadi setelah dunia ini? Where are we going? Ya, itulah pertanyaan yang harus dijawab. Dan setelah kita tahu atau kita yakini bahwa ada kehidupan lain, apa yang harus kita persiapkan untuk kehidupan itu? Dan sudahkah kita mempersiapkannya atau sudahkah kita mulai untuk mempersiapkannya? Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Dan di sini juga disebutkan bahwa ya, accepting the risk of such exile, ya, menerima risiko dari hijrah spiritual tersebut. Ya, tentunya setiap hijrah, baik fisik maupun spiritual, tentu ada risikonya. Bisa jadi kita juga tersesat dalam hijrah spiritual kita. Tetapi di sini disebutkan accepting the risk and trusting the one. Kita percaya kepada Allah. Kita mohon kepada Allah untuk diselamatkan dan dibimbing dalam hijrah spiritual kita. Sehingga dalam hal ini jawaban dari Profesor Tariq adalah through you I return to myself and I'm free. Melalui Allah Subhanahu wa taala, saya kembali kepada diri saya sendiri dan I'm free. Ya, dalam hal ini saya menjadi merdeka. Tentunya kita dalam kaitan yang telah kita sebutkan tadi, kadang kita ini disibukkan dengan memproyeksikan identitas yang kita inginkan orang lain untuk melihat kita. Sibuk, apakah identitas kita, sibuk memikirkan bagaimana pendapat orang lain mengenai kita. Ya. Tetapi dalam hal ini, memang kita di dunia ini tentunya memang ada identitas, tetapi siapakah diri kita yang sebenarnya? Dan inilah yang dimaksud dengan I return to myself. Kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya.
Dan dengan demikian kita terbebas dari identitas-identitas lain yang kalau kita tidak hati-hati bisa membuat diri kita resah dan sibuk memikirkan hal tersebut, lupa akan kehidupan kita yang akan datang. Demikianlah yang Ivan tangkap dari paragraf ini, dan ini terus terang seperti Ivan sebutkan tadi merupakan suatu turning point bagi Irfan sendiri dari dalam konteks hijrah spiritual Irfan sendiri, ya. Sebelum lebih jauh memperdalam atau mempelajari dalam hal ini kitab-kitab lain atau buku-buku lain dalam konteks agama Islam, tetapi yang pertama adalah kisah sirah nabawiyah ini, kisah kehidupan Rasulullah SAW dan pelajaran yang dapat diambil dari kehidupannya. Nah, mengenai hijrah spiritual ini, izinkan Ivan juga untuk menutup pembicaraan kita malam ini di malam sebetulnya sudah masuk 1 Muharram ya malam ini karena kita mulai maghrib isya. Izinkan Ivan untuk membagi ayat yang erat kaitannya dengan hijrah spiritual ini. Ya, ayatnya adalah dari surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-11. Banyak mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengenal ayat ini ya. Innallaha la ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini terjemahan standar bahasa Indonesianya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tetapi menyambung pembicaraan kita yang tadi, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sangat standar ya, bisa di dalam website ini Quran.com, ibu-ibu, bapak-bapak melihat sendiri terjemahan bahasa Inggris. Selalu di sini sebutkan Allah does not change a people's lot unless, jadi people's condition dalam hal ini, unless they change what is in their heart. Coba ibu-ibu bapak-bapak melihat terjemahan lain, ibu-ibu bapak-bapak melihat bahwa standar sangat disebutkan in their heart, dalam hatinya. Ya, jadi kembali kepada kajian kita tadi tersebut, ya, dalam konteks hijrah ini, ya, hijrah fisikal bagi kebanyakan kita dan khususnya bagi kita di Calgary ini sudah berakhir, ya, dan tidak akan terjadi lagi insya Allah. Tetapi hijrah spiritual terjadi dan kita patut diingatkan setiap saat, ya. Karena itu dalam kesempatan ini utamanya untuk diri Irfan sendiri, mengingatkan diri sendiri mengenai hijrah spiritual yang telah Irfan canangkan istilahnya pada beberapa tahun yang lalu, dan masih terus dilakukan hingga sekarang yang setiap tahun diingatkan pada masa hijrah ini. Ya, jadi utamanya untuk diri Irfan sendiri, insya Allah bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga. Yang benar hanya dari Allah, yang salah hanya dari Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.